Bukan yang ucuk-ucuk, bukan mendadak lalu Yesus pintar, bukan karena dia Allah, bukan. Memang dia Allah, tetapi secara insani dia menempuh penghidupan yang formal. Shalom, selamat datang kembali di Channel of Blessings. Sebagai orang Kristen, kita pasti memiliki satu kedambaan untuk bisa mengenal firman Tuhan secara lebih dalam, sehingga kita bisa mengetahui apa kehendak Allah atas hidup kita hari ini. Tetapi, terkadang kita menemukan beberapa misteri di dalam Alkitab yang tidak tertulis secara tersurat di dalam Alkitab, sehingga menimbulkan banyak spekulasi dan juga kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah misteri mengenai kemana Tuhan Yesus pergi pada usia 12-30 tahun. Karena itu, saudara-saudari, hari ini saya sudah bersama dengan seorang hamba Tuhan yang melayani di Jakarta dan juga sekaligus seorang dosen di salah satu sekolah tinggi teologi di Jakarta. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Altin Sihombing, Sarjana Hukum, Magister Hukum, PhD. Shalom, Saudara Altin. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara Altin sebagai seorang hamba Tuhan yang berpengalaman dan juga sebagai seorang dosen juga sering menemukan beberapa misteri di dalam Alkitab yang mungkin tidak secara nyata tertulis di sana, sehingga banyak sekali opini, spekulasi di kalangan orang Kristen yang mungkin menimbulkan kesalahpahaman pada akhirnya. Kira-kira kenapa ya Alkitab itu tidak tertulis secara lengkap? Apakah memang Tuhan ingin menyatakan hal itu melalui hal lain selain Alkitab, atau mungkin untuk membuat kita menebak-nebak? Baik, pertanyaan sangat menarik sekali. Memang adalah kalau kita lihat Alkitab, jadi tidak semua hal dalam Alkitab itu dicatat. Jadi apa yang dicatat dalam kitab itu sudah merupakan inti-inti pokok. Memang untuk hal itulah ya kan perlu ada orang yang baik-baik menggali Alkitab, mendalami Alkitab supaya dipahami. Kalau kita memang hanya baca sepintas, ada banyak hal tidak menemukan jawaban-jawaban yang dipertanyakan orang. Tapi kalau kita teliti, baca secara baik-baik, nanti akan menemukan juga dalam Alkitab. Akan menemukan juga ya? Ya, pasti ada juga. Kita langsung masuk ke pertanyaannya ini. Ada satu pertanyaan yang sangat menjadi misteri di kalangan orang Kristen hari ini. Bahkan ada orang yang menuliskan buku mengenai hal ini, yaitu mengenai tahun-tahun Yesus yang hilang atau The Lost Years of Jesus, khususnya pada waktu Yesus berusia 12-30 tahun. Kira-kira di manakah Tuhan Yesus pada usia 12-30 tahun ini? Apakah benar yang dikatakan buku itu bahwa Tuhan Yesus sempat ke India, sempat ke China, dan berbagai daerah lain? Itulah memang tadi salah satu yang di pertanyaan yang pertama tadi adalah itu menjadi satu misteri, ya kan, di mana Yesus umur 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi kalau memang kita sepintas baca Alkitab, kita tidak akan paham. Kita harus teliti membacanya dengan baik-baik. Orang kan tahu ini di Lukas pasal 2 itu jelas dikatakan, Lukas pasal 2 ayat 42 mengatakan, ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi kita melihat di sini umur 12 tahun. Itu di Lukas pasal 2. Nah, Lukas pasal 3 langsung mencatat ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi kita melihat di sini, di Lukas pasal 2 mencatat Yesus berusia 12 tahun di bait Allah. Di pasal 3 langsung dikatakan adalah umur 30 tahun. Jadi antara 12 sampai 13 itu dia berada di mana? Nah, karena orang tidak dengan jelas membaca baik-baik, lalu adalah orang mengatakan, oh dia itu adalah di India, ada bilang dia di Tibet, ada bilang di Mongol dan macam-macam. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan baik-baik, kita akan tahu di mana Yesus. Bahwa Yesus itu nanti kan kita lihat dalam Alkitab, dia ada bersama dengan orang tuanya, dia ada di Nazaret. Oh, jadi kalau begitu mengapa ya kehidupan Tuhan Yesus pada usia 12-30 ini tidak tercatat, sehingga menimbulkan banyak spekulasi dan kesalahpahaman tadi? Nah, itulah dia itu adalah sebenarnya bukan tidak dicatat. Ada yang dicatat tapi nggak begitu rinci. Nah, karena itulah Alkitab mengatakan, jadi ada hal-hal yang dicatat itu ada tujuannya tersendiri. Kan tidak semua kehidupan Yesus dicatat. Kalau semuanya itu tidak akan muat Alkitab mencatat. Tidak akan muat. Tetapi ada yang dicatat. Nah, apa yang dicatat itu perkara-perkara yang dilakukan oleh Yesus itu dipilih, dicatat dengan tujuan. Yang pertama tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Jadi yang kedua adalah apa yang dicatat itu adalah untuk mempersaksikan tentang hidup yang kekal dan pembangunan. Saya katakan itu adalah tentang hayat yang kekal dan pembangunan. Misalnya kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat
35 di sini mengatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, makanya agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu Yohanes pasal 21 ayat 35. Nah, kalau ayat 30 dan 31 berkata begini, masih banyak tanda, ya, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu yang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita melihat di sini kan, enggak semua dicatat. Tapi apa yang dicatat? Ya, ada satu tujuan. Kalau semua dicatat, misalnya Yesus itu umur 12 tahun di Bait Allah. Di Bait Allah dia bersoal jawab dengan imam-imam kepala. Dia soal jawabnya itu apa aja? Kan nggak dicatat. Kalau dicatat itu semua, proses jawab, jinawab dicatat semua, tidak akan muat Alkitab mencatatnya. Jadi adalah kita tahu ada peristiwa itu umur 12 tahun. Jadi itu dicatat. Apa-apa yang dicatat di sini ada tujuannya supaya kita ini percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan melalui kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita sudah punya hidup kekal, lalu kita bisa untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu mestinya intinya apa-apa yang dicatat di sini. Jadi yang dicatat tuh hanya yang penting-penting bagi hayat dan pembangunan. Betul sekali. Kalau begitu bagaimana kalau pada saat itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus berada di Nazaret? Sebenarnya betul, itu yang dikatakan tadi ada orang bilang di sana di sini, kita nggak usah bahas itulah. Kalau ada orang mengatakan dia di India lah, di mana lagi gitu kan, nggak usah kita bahas itu. Orang boleh saja berkata itu. Kita lebih baik kita baca berdasarkan Alkitab bahwa memang adalah Tuhan Yesus berada di Nazaret. Nah, itu ketika Tuhan Yesus kan berada di Bait Allah, umur 12 tahun, bersoal jawab. Setelah orang tuanya pulang cari sana sini nggak ketemu, mereka kembali lagi mencari Yesus. Setelah mencari Yesus, berjumpa Yesus sedang bersoal jawab di Bait Allah. Singkat cerita adalah Maria berkata, kami ini telah cemas mencari kau kemana-mana. Nah, Tuhan mengatakan, kenapa kalian mencari aku? Bukankah ada tertulis bahwa aku akan di dalam rumah Bapa? Nah, kemudian adalah masih Lukas pasal 2 ayat-ayat terakhir, yaitu ayat 51 dan 52 berkata begini, lalu ia pulang, yaitu Tuhan Yesus ya, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, pulang ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi kita melihat di sini dia pulang ke rumah orang tuanya, dia pulang ke Nazaret dan bertambah besar di sana dia. Bertambah besar, bertambah perawakannya, bertambah hikmatnya, dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau begitu berarti kan Tuhan Yesus disebut sebagai orang Nazaret karena dia dibesarkan di Nazaret. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama dia di Nazaret itu? Yang dilakukan Yesus Nazaret banyak sekali. Tetapi saya ingin membuktikan dulu bahwa dia itu adalah benar-benar di Nazaret. Benar-benar dari mana kita tahu? Karena dia di sana ketika Yesus melakukan mujizat. Dia melakukan mujizat, dia disebut adalah sebagai anak tukang kayu. Anak tukang kayu misalnya ya, Matius pasal 13 ayat 55 saya bacakan, dikatakan begini, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jadi kita melihat sini Yesus itu ketika melakukan mujizat, banyak orang gak percaya. Orang berkata, bukankah dia ini anak tukang kayu? Artinya apa? Artinya semua orang tahu bahwa ayah daripada Tuhan Yesus ini, ayah jasmaninya itu namanya Yusuf. Pekerjaannya sebagai serimala, tukang kayu. Jadi sebagai tukang kayu, nah Yusuf ini membantu orang tuanya, ikut bekerja bersama orang tuanya. Nah orang-orang lain datang melihat, oh ini anaknya tukang kayu, bapaknya tukang kayu. Yesus sering bersama dengan orang tuanya sehingga orang tahu ini adalah anak tukang kayu. Nah itu yang pertama. Lalu selain itu sebenarnya Alkitab juga menyebut bahwa Yesus itu tukang kayu. Beda bukan? Anak tukang kayu dengan tukang kayu. Anaknya tukang kayu berarti orang tuanya profesinya adalah tukang kayu. Kalau disebut tukang kayu berarti dianya tukang kayu. Nah itu adalah Alkitab mengatakan itu di dalam Markus pasal 6 ayat 3 berkata begini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya kan, jadi kita melihat di sini adalah bahwa Yesus sebagai tukang kayu. Apa
bapaknya tukang kayu. Artinya tukang kayu adalah, jadi dulu bapaknya tukang kayu, Yesus ikut membantu. Sekarang bapaknya itu adalah meninggal lebih dahulu. Dia meninggal lebih dahulu. Nah, Yesus itu sebagai anak sulung, anak yang pertama di keluarga, dia sekarang mengambil alih tanggung jawab keluarga. Dia meneruskan usaha orang tua, dia menjadi tukang kayu. Nah, jadi kalau ada orang pesan, ya, ada orang pesan mebel ini, pesan mebel, pesan kursi, pesan meja, pesan apa saja kepadanya, dia bisa mengerjakan dengan baik, mengerjakan dengan tepat waktu, pelanggan semua puas, sehingga orang mengenal dia tukang kayu. Kenapa tadi dia tukang kayu? Karena bapaknya sudah lebih dahulu meninggal, sehingga dia adalah mengambil alih tanggung jawab dalam keluarga. Dari mana kalau kita tahu kalau si bapaknya Yesus, Yusuf ini sudah meninggal? Kan tidak tercatat juga di dalam Alkitab. Ya, memang di dalam Alkitab tidak dicatat dengan jelas. Tapi Alkitab mengatakan itu, misalnya kita ambil contoh, di dalam Yohanes pasal 2. Di sana kan ada perjamuan di Kana. Alkitab mengatakan di sana adalah ibu Yesus ada di situ. Nah, kemudian ibu Yesus ini adalah Maria yang bersoal jawab dengan pemimpin pesta. Ibu Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus untuk membantu mereka. Nah, kita lihat di sini kenapa disebut ibu Yesus? Karena adalah bapak Yesus yaitu Yusuf, bapak jasmaninya sudah meninggal, sehingga yang diundang ke sana adalah ibu Yesus. Nah, kemudian ketika kita melihat Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, dia menyerahkan ibunya Tuhan Yesus ini kepada Yohanes. Diserahkan ibunya itu kepada Yohanes supaya dirawat, supaya diasuh oleh Yohanes. Kenapa itu perlu diserahkan kepada Yohanes? Artinya karena Yusuf sudah nggak ada lagi. Sekarang Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib. Yusuf sebagai bapaknya nggak ada lagi. Maka mamanya itu perlu dirawat dengan baik. Maka diserahkanlah kepada Yohanes supaya Yohanes bisa merawat, bisa memperhatikan agar Yohanes menganggap Maria itu adalah sebagai ibunya Yohanes. Kenapa diserahkan pada Yohanes? Karena tadi Yusuf sudah nggak ada. Kalau ada Yusuf kan pasti serahkan pada Yusuf. Menarik ya kalau kita melihat Alkitab itu jadi seperti puzzle ya. Iya. Kalau misalkan hal yang kita nggak tahu, hal yang tidak dijelaskan di satu bagian, ternyata di bagian yang lain itu menjelaskan bagian itu juga gitu. Menarik ya saudara-saudari. Jadi kalau misalkan kita melihat lebih detail lagi, melihat lebih teliti lagi dari Alkitab, sebenarnya semuanya itu sudah ada di Alkitab, sudah ada di firman Tuhan. Berarti kalau misalkan kita boleh mengambil kesimpulan nih, selama masa kecilnya Tuhan Yesus di Nazaret, berada dalam asuhan orang tuanya, dan dia juga dikenal sebagai anak tukang kayu dan juga sebagai tukang kayu karena dia membantu dan memikul tanggung jawab keluarganya sebagai orang tukang kayu setelah ayahnya meninggal tadi. Berikutnya nih, saudara Altin, mungkin ada juga pertanyaan yang sering terbesit di dalam pemikiran kita sebagai orang Kristen. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sekolah, apakah dia menempuh pendidikan formal atau ya karena dia Allah, dia sudah tahu segalanya, tidak perlu sekolah? Ya, dia sekolah. Tapi saya tambahkan dulu jawaban tadi ya. Nah, sebelum saya tambahkan dulu bahwasanya Tuhan Yesus itu tadi salah satu bukti bahwa Yesus itu di Nazaret itu di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 16 di sana dikatakan ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita lihat di sini adalah berarti Tuhan Yesus itu dibesarkan di Nazaret. Jelaskan ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Jadi dibesarkan di Nazaret. Kedua dikatakan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Jadi pada hari Sabat setahun ada 52 kali hari Sabat. Setiap hari Sabat dia adalah ke rumah ibadat yang di Nazaret. Jadi ini adalah juga pertanda lain tadi bahwa dia adalah memang benar-benar adalah dia berada di Nazaret. Nah, tadi pertanyaannya apakah Yesus menempuh pendidikan, ya kan? Jadi ini memang ini yang menarik. Ini adalah karena di dalam Alkitab seperti nggak dijelaskan, ya kan? Tapi kalau kita membaca dengan baik-baik bahwa Yesus ini sesungguhnya memiliki pendidikan. Nah, untuk hal ini mungkin kita perlu tahu dulu bahwa di kalangan Yahudi itu ada 8 tahapan kehidupan anak. Ya, jadi ada 8 tahapan kehidupan anak-anak. Ada yang disebut Yalet. Yalet itu artinya usia bayi. Ada yang kedua adalah Yonek. Yonek itu adalah usia menyusu. Yang ketiga Olel. Olel itu di atas usia menyusu. Yang keempat adalah Gemul. Gemul itu usia disapih. Nah, yang kelima Tap. Tap itu adalah usia anak ini mulai berjalan. Nah, kemudian yang keenam itu Ulem. Ulem ini adalah usia dia disebut anak-anak. Nah, kemudian ada disebut Naar. Naar itu adalah usia mulai tumbuh remaja. Nah, setelah itu nanti baru disebut Bahar. Bahar itu usia remaja. Nah, jadi 8 tahapan usia anak-anak. Nah, mungkin di Indonesia itu nggak begitu jelas ya. Paling dikatakan ya merangkak, gitu balita kan gitu. Tapi di kalangan orang Yahudi ada 8 tahapan itu. Tetapi walaupun ada
ada 8 tahapan. Nah, itu adalah di Alkitab itu hanya dicatat ada 3. Ada 3 masa anak-anak itu ya, yang disebutkan di sana, yang dicatat di dalam kitab Injil. Ada 3 klasifikasi usia Yesus. Yang pertama itu adalah Yelet. Nah, Yelet itu tadi kan usia bayi. Usia bayi itu ketika Yesus dia lahir, disunat pada hari ke-8. Itu Yelet ya. Nah, Yelet itu misalnya kita ambil ayatnya itu dicatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dan 12. Nah, di sini mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, jadi adalah kita tadi melihatkan di dalam Lukas 11, Lukas 2 ayat 11 dan 12 itu, jadi Yesus lahir di sana. Jadi Yesus lahir itu dicatat. Itulah masa lahirnya Yesus. Itu yang dicatat dalam kitab. Kemudian masa usia 8 hari masih termasuk Yelet ini. Nah, Lukas pasal 2 ayat 21 berkata demikian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi 8 hari. Ini adalah hari disebut Yelet, hari kelahiran Yesus. Pada usia dia dilahirkan sampai anak masih bayi begini dicatat dalam kitab. Nah, itu adalah salah satu bagian yang dicatat ya. Yang kedua, tadi kan saya bilang ada 3 klasifikasi usia Tuhan Yesus dicatat di dalam kitab di antara 8. Yang kedua itu adalah Yonek. Yonek itu adalah usia menyusu. Usia menyusu itu adalah yaitu ketika ia diserahkan ke bait Allah di hadapan Simeon dan Hana. Sekelompok kekristenan itu menyebut adalah penyerahan. Makanya ada nanti bayi-bayi anak-anak adalah diserahkan di gereja kepada hamba Tuhan, diserahkan untuk didoakan, disebut penyerahan anak adalah berdasar daripada ini. Nah, jadi ini adalah kalau kita melihat ini di dalam Lukas pasal 2 ayat 22. Di sana dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi di dalam Alkitab itu di kitab Imamat ada tertulis, nah kalau seorang perempuan melahirkan, kalau dia melahirkan, kalau anak laki-laki, ya kan, maka si perempuan ini dia najis. Ya, dia najis selama 7 hari. Nah, kemudian setelah 7 hari nanti ada lagi ditambah 33 hari lagi. Jadi ada 7 ditambah 33 40 hari. Nah, setelah 40 hari inilah baru nanti bolehlah perempuan itu udah gak najis lagi. Nah, pada saat demikian mereka datang untuk mengadakan hari yang disebut ketika genap waktu pentahiran. Nah, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia yaitu Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan itu dia adalah kalau lahir perempuan, maka ibu itu dia najis selama 14 hari. 14 hari nanti ditambah lagi adalah 66 hari. Jadi 80 hari lebih banyak. Tapi karena Yesus adalah sebagai laki-laki, maka setelah 40 hari lah genap waktu pentahiran bagi ibunya. Itu yang kedua adalah tadi masa Yonek, masa usia menyusui. Yang ketiga Bahar. Bahar itu yang kita sebut adalah dia usia remaja, ya, usia remaja, yaitu pada usia 12 tahun. Ya, ketika usia remaja itu adalah diajak oleh Yusuf dan Maria ke Yerusalem. Di sana pada usia 12 tahun ini seorang anak laki-laki disebut adalah anak hukum. Dia anak hukum Taurat oleh orang yang disebut anak hukum Taurat oleh orang Yahudi. Kenapa disebut anak hukum Taurat? Karena mulai hari itu dia menjalani kewajiban hukumnya. Jadi di usia 12 tahun inilah yang kita tadi udah bahas di Lukas 2 ayat 42 ya. Dikatakan di sana, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Jadi seorang umur 12 tahun itu dibawa ke Yerusalem. Karena di sana nanti ada acara. Jadi kenapa ya usia 12 tahun ini itu penting bagi orang Yahudi pada saat itu? Orang Yahudi memang ada banyak kepercayaan tentang 12 tahun. Ya mungkin saya tidak bisa bahas lah karena di Alkitab itu gak dicatat. Misalnya ada orang Yahudi nanti mengakui, tapi ini bukan Alkitab loh ya. Orang Yahudi mengakui bahwa umur 12 tahun itu bahwa seseorang baru menerima roh dari Tuhan, gitu kan? Yang disebut Neshama. Ada nanti disebut bahwa misalnya Samuel itu dipanggil Samuel. Orang meyakini itu pada usia 12 tahun. Jadi banyak sekali
angka 12 itu dipercayai oleh orang Yahudi. Tetapi yang kita bahas adalah yang sesuai dengan Alkitab di sini, seorang anak remaja mulai dia bertanggung jawab secara penuh atas segala perbuatannya di hadapan Tuhan pada usia 12 tahun. Nah, jadi pada usia 12 tahun ini, maka pada usia 12 tahun itu dia disebut itu adalah sebagai anak, sekarang dia nanti akan memikul tanggung jawab. Dia memikul tanggung jawab, dia akan menerima hukum, ya, hukum, maka disebut adalah anak hukum Taurat. Jadi adalah di kalangan orang Yahudi itu ada yang disebut adalah bar mitzvah. Bar mitzvah ini disebut juga namanya tepilin sabat. Jadi kenapa disebut tepilin sabat? Karena dilakukan pada hari sabat. Ini adalah acara untuk mereka yang berusia 12 tahun, acara bar mitzvah ini, ya kan? Acara ini kalau laki-laki, ya, untuk laki-laki disebut dia itu bar mitzvah untuk anak laki-laki. Tapi untuk perempuan disebut ada bat mitzvah. Jadi ada bar mitzvah, di sini bat mitzvah, bat. Jadi ini adalah umur 12 tahun ini mereka dibawa ke bait Allah. Salah satu rangkaian acara itu yang disebut adalah bemah. Nah, bemah itu adalah nanti adalah orang ini disuruh menghadap mimbar. Ketika menghadap mimbar, lalu nanti diserahkanlah hukum kepadanya. Nah, dibawa itu hukum, jadi artinya inilah dia sekarang adalah menerima hukum Taurat. Maka dia disebut adalah anak hukum Taurat. Wah, luar biasa ya kalau misalnya kita mendalami mengenai kebiasaan adat orang Yahudi. Kayaknya pada saat itu adat istiadat udah cukup rumit gitu ya. Iya, betul. Wah. Nah, lalu kira-kira pada saat itu apakah Tuhan Yesus juga pergi ke sekolah? Apakah menerima pendidikan? Ini pertanyaan yang sangat menarik, ya. Jadi karena orang bertanya-tanya, Yesus ini ketika umur 12 tahun saja, ya kan? Umur 12 tahun itu dia sudah bisa bersoal jawab dengan imam-imam kepala. Dan di dalam pelayanan dia ketika melayani, dia bisa menjawab siapapun dengan begitu hikmat, begitu luar biasa. Lalu timbul pertanyaan, memang satu pihak dia Allah, ya kan? Tapi dari mana dia mengetahui hikmat itu? Secara manusiawi dari mana dia peroleh hikmat itu? Itu adalah karena memang dia menempuh pendidikan. Dia pendidikan yang formal. Jadi misalnya kalangan orang Yahudi itu adalah di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8 ya. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8 ini adalah boleh dikatakan ini dasar tentang pendidikan. Bahkan kalau sekolah-sekolah kekristenan ya, ini pasti semua tahu ini. Kenapa orang mengadakan pendidikan, dasarnya ada dari sini. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 bunyinya begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi inilah ya kita melihat bahwa di kalangan orang Yahudi itu anak-anak itu harus terdidik. Nah karena itu pula lah maka orang tua itu wajib mendidik anak-anaknya nih. Jadi orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Ya mengenal Tuhan, bahkan pada masa pembuangan pun Alkitab kan ada mencatat ya, ada masa pembuangan yaitu orang Israel terbuang di Babel ya. Pada masa pembuangan itu di Babel sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Lalu ketika itu Tuhan menggerakkan Esra ini kan adalah ahli kitab. Esra ini yang menulis Sejarah Keluaran, yang menulis kembali gitu ya ke 5 Taurat Musa. Nah, Tuhan menggerakkan Esra ini untuk menulis kitab dan juga untuk membangkitkan kembali kecintaan orang Israel kepada Taurat Tuhan. Orang Israel ini terhadap Taurat Tuhan itu mereka luar biasa. Dari anak-anak kecil ya, kalau kita melihat pada waktu itu ya, kalau kita mengetahui bahwa tempat ibadah itu menjadi tempat orang belajar. Oh, jadi tempat ibadah menjadi tempat belajar supaya mereka semua belajar Taurat Tuhan. Bahkan anak-anak kecil bawa untuk belajar dari kecil. Nah, orang tuanya itu bahkan orang tua anak-anak yang usia di bawah 5 tahun, di bawah 5 tahun harus dibawa. Dibawa itu ke sinagoge orang Yahudi. Nah di sana mereka dididik mereka tentang Taurat, lalu dikelompokkan mereka, lalu anak itu dilatih menganalisa suatu persoalan, dilatih mereka bagaimana bertanya dan menjawab. Dan di situ relawannya orang Yahudi yang sudah mahir, mereka dengan sukarela membantu mereka menjawab pertanyaan. Jadi karena itu nggak heran ketika Yesus itu umur 12 tahun bisa bersoal jawab, karena itu dari usia bahkan di bawah 5 tahun pun ya, di bawah 5 tahun mereka udah terbiasa akan hal-hal itu, sudah terlatih.
Pantesan sampai sekarang pun orang Yahudi pinter-pinter ya? Ya, pintar-pintar. Karena memang tadi kan itu dari kecil begitu. Dan ini berlaku loh sampai zaman perjanjian baru itu ada hal itu. Mereka tuh belajar dari mana kita tahu. Jadi anak-anak lagi masih kecil pun ya itu mereka belajar. Karena misalnya Paulus berkata di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15, sana dikatakan itu, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil itu adalah dari from baby, dari bayi. Dari bayi. Dari sudah makanya luar biasa ini kan. Jadi sebagaimana anak-anak Yahudi yang lain ketika masih kecil, Tuhan Yesus juga demikian. Ya, jadi sudah dibawa ke sinagoge, ke rumah ibadat untuk mereka itu belajar mengenal Taurat Tuhan, mengenal hukum Taurat. Jadi mengenal Taurat sehingga karena udah demikian udah terlatih, lalu mereka itu bisa jawab jinawa. Dan ini tadi saya bilang ini bahkan sampai sampai zaman perjanjian baru juga masih. Buktinya Paulus berkata kepada Timotius. Jadi kita perlu paham ini kan, bahwa Tuhan Yesus ini kan bagaimanapun kita harus paham bahwa Yesus ini adalah dilahirkan, dibesarkan di kalangan suku atau bangsa Yahudi. Jadi dia mengikuti itu semua adalah kebiasaan orang Yahudi. Bagaimana kebaik Allah, bagaimana belajar Alkitab, bagaimana. Jadi bukan yang ucuk-ucuk, bukan mendadak lalu Yesus pintar, bukan karena dia Allah, bukan. Memang dia Allah, tetapi secara insani dia menempuh penghidupan yang formal. Dari anak-anak pun dia udah menempuh pendidikan. Tapi berarti orang Yahudi itu hanya mempelajari tentang Taurat ya? Dia nggak mempelajari tentang pengetahuan, ilmu alam, dan lain-lain? Yang lain-lain mereka pelajari juga. Tapi pada saat-saat kecil mereka fokus. Sekarang saya tempari beberapa bulan yang lalu, saya baru balik dari sana, dari Israel. Saya tanya-tanya tour guide-nya gitu ya. Yang di sana saya tanya-tanya tentang Yahudi. Bagaimana, apa begini, betul nggak ini? Saya ingin tahu kan? Apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu itu saya ingin tanya langsung kepada mereka. Mereka bilang gimana? Oh, kita itu dari bayi kita udah arahkan. Dia bilang, kita udah arahkan ini. Anaknya kadang nanti jadi ahli fisika, jadi seorang musik, jadi seorang apa. Jadi, nah itu lalu dikatakan bahkan ibunya itu sudah dikondisikan. Kalau ternyata nanti adalah kita ingin, misalnya ini akan menjadi apa itu, seorang pemusik. Maka si ibu ini selama mengandung dia melakukan apa saja. Dia akan mendengarkan musik, udah begitu dia persiapkan. Dari janin ya, dari janin. Nanti kalau dia ingin jadi orang ahli fisika, udah dipersiapkan. Dan dia harus bagaimana dia dari janin. Coba bayangkan. Luar biasa ya pendidikan Yahudi. Berarti kalau begitu, mengapa pada saat itu catatan Tuhan dari 12 langsung ke 30? Apakah ada istimewanya lagi dari usia 30 ini? Nah, ini memang kan adalah karena tadi kita bilang itu tadi kan. Jadi hal-hal kelihatannya nggak dicatat. Padahal juga ada. Kenapa sampai umur 30? Karena orang Yahudi itu mereka ada pendidikan. Nah, tadi itu kan ada pendidikan tadi ketika masih di bawah umur 5 tahun aja sudah dibawa ke sinagoge, ke rumah ibadat untuk mereka dididik masalah Taurat. Jadi Taurat itu mereka sangat dipentingkan. Mereka harus mengenal Allah, mengenal Taurat. Bagi mereka inilah keistimewaan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Jadi sebenarnya orang Yahudi ada jenjang pendidikannya. Ada yang disebut jenjang pendidikan itu mikra. Mikra itu artinya membaca Taurat. Nah, ini usia 5 sampai 10 tahun itu mikra. Nah, ada juga yang disebut misnah. Misnah itu usia 10 sampai 12 tahun. Ya, jadi ini adalah ini setara dengan SMP lah di kita. Kalau tadi mikra itu setara dengan SD. Nah, setelah itu ada yang disebut nanti Talmud. Talmud itu usia 13 tahun sampai 19 tahun. Yang sekarang ya, kalau dulu itu adalah usia 12. Nah, usia 12 karena ada perubahan ya dalam di waktu Tuhan Yesus itu masih sampai usia 12 tahun. Tapi setelah itu nanti adalah udah berubah usia 13 tahun. Jadi setara SLTA disebut Talmud usia 12 atau 13 tahun sampai dengan 19 tahun. Ini agak dewasa nih memang. Lalu usia ada yang disebut adalah Beit Midrash. Lebih sering dikatakan midras gitu ya. Itu usia 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau udah 30 tahun orang ini tadi kan pertanyaannya masalah 30 kan? Nah, usia 30 tahun ini kalau orang Yahudi benar-benar dia itu menempuh pendidikan, maka usia 30 tahun ini dia menjadi seorang istimewa. Karena dia bisa bekerja dengan baik, bahkan dia bisa menjadi rabi.
ya rabi, guru ya yang bisa berkhotbah di sinagoge atau di rumah ibadat. Karena itu Tuhan Yesus sering dipanggil rabi. Ya betul. Jadi dia disebut rabi karena nggak semua orang bisa disebut rabi. Tidak semua orang bisa berkhotbah di bait Allah. Tidak semua orang bisa mengajar di bait Allah. Itu hanya orang yang lulusan midras. Ya lulus midras yang dia berkualifikasi sebagai rabi. Itulah yang bisa mengajar atau berkhotbah di bait Allah. Jadi itu semacam gelar profesor, doktor gitu ya kalau hari ini mungkin. Ya, kalau hari ini seperti itu. Nah, karena orang di kalangan Yahudi itu ya, kalau orang itu jadi tujuan utamanya yang tertinggi mereka jadi rabi. Jadi seperti Paulus mengatakan dia di bawah pendidikan Gamaliel. Dan di bawah pendidikan Gamaliel juga tujuannya jadi rabi. Jadi kalau dia udah rabi, wah udah dianggap kalangan yang sangat elit sekali. Jadi kalau kita melihat di sini gitu kan, jadi hidup yang dijalani oleh Yesus itu ya sangat hidupnya berproses. Ya hidup yang ada berproses sehingga Alkitab juga berkata begitu. Dia itu semakin bertambah besarnya, makin bertambah hikmatnya. Berarti kan ada proses yang dilalui. Seperti yang di Lukas tadi udah kita baca, Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi dia berproses, ada proses-proses dia lalui, proses tadi dari pendidikan ya yang Taurat, kemudian sampai kepada Talmud, nanti kemudian sampai terakhir midras. Nah, midras itu dia ada proses. Nah, setelah dia adalah midras, baru dia sebagai rabi, baru dia berhak, dia bisa mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah ibadat. Ingat, misalnya Yohanes Pembaptis saja, dia nggak pernah loh. Yohanes Pembaptis itu tidak pernah mengajar di bait Allah, karena hanya rabi yang boleh di sana. Nah, misalnya kalau saya baca Lukas pasal 4 ya. Saya bacakan dulu sebentar. Lukas pasal 4 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, ini ya. Jadi ayat 15 mengatakan sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Jadi dia hanya lulusan midras lah yang menjadi rabi yang boleh mengajar di bait Allah. Nah, kemudian ketika di sana dia mau baca kitab, di situ ada pejabat di bait Allah itu, dia menyerahkan bait Allah, apa ini kitab. Ini pejabat itu nggak bisa sembarangan. Dia kitab itu nggak bisa diserahkan kepada orang. Harus dia tahu siapa akan berbicara ini, siapa akan mengajar ini. Jadi pejabat ini dia tahu kalau Yesus ini sudah lulusan midras. Dia tahu kalau Yesus ini adalah seorang guru, seorang rabi. Maka dikasihkan dia itu, pejabat itu menyerahkan gulungan kitab kepadanya yang tadi adalah dari kitab Yesaya. Jadi kalau kita lihat di sini ayat 15 kan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Sedangkan ayat 17 mengatakan bahwa pejabat itu memberikan kitab kepadanya. Ini pertanda bahwa Yesus benar-benar adalah lulus sekolah formal, lulus dia dari midras ya, dari midras dia lulus. Itu adalah midras itu adalah mempelajari Taurat ya. Itu hanya untuk kayak untuk SD lah. Tapi selain itu dia juga menempuh pendidikan lain. Dia juga menempuh hidupan Mishnah. Itu setara dengan SMP. Nah, kemudian dia lulus juga Talmud. Nah, jadi setelah dia semua ini barulah boleh dia ke midras. Jadi tadi mungkin saya salah ngomong tadi ya. Pertama itu Mikra ya. Lalu yang kedua adalah Mishnah, yang ketiga adalah yang SMA Talmud, yang kuliah itu adalah ya ke Beit Midras. Jadi nggak mungkin orang ke Beit Midras tanpa dia lulus Talmud, nggak mungkin orang Talmud tanpa lulus Mishnah, dan nggak mungkin orang Mishnah kalau nggak lulus Mikra. Jadi Yesus itu udah pasti melalui semua pendidikan formal itu, sehingga dia bisa menjadi seorang yang berqualified berkhotbah atau mengajar di Bait Allah. Berarti kalau misalkan kita perhatikan dari sini, apa yang jadi proses pendidikan Tuhan Yesus ini sangat berguna untuk ministrinya pada saat dia usia 30 tahun. Karena kalau tanpa Tuhan Yesus menjadi rabi, tanpa Tuhan Yesus lulus dari Beit Midras ini, dia pasti tidak bisa mengajarkan mengenai Injil kepada orang-orang pada saat itu gitu. Betul. Kalaupun bisa hanya di luar. Tidak bisa di sinagoge, tidak bisa di bait Allah. Jadi karena dia memiliki title seorang rabi, jadi dampaknya bisa lebih besar bagi orang pada saat itu. Betul.
Kita langsung ke pertanyaan terakhir nih, Saudara Alti. Jadi setelah kita sudah bicara panjang tadi mengenai kehidupan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di bumi selama usia 12 sampai 30 tahun khususnya, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus ini dan apa aplikasinya bagi kehidupan kita hari ini? Nah, ini dia. Ini memang adalah yang sangat penting bagi kita. Jadi kita melihat Tuhan Yesus ini adalah kenapa Yesus ini sebenarnya kan dia itu umur 12 tahun aja dia sudah melakukan banyak mujizat. Ya kan, mujizat itu bersoal jawab. Artinya ketika umur 12 tahun harusnya dia tidak perlu apa-apa, dia udah langsung bisa. Mau mati di atas kayu salib juga udah bisa. Tetapi adalah kenapa dia harus menempuh proses kehidupan yang begitu lama. Sampai umur 30 tahun baru dia dibaptiskan. Lalu adalah menunaikan ministrinya. Umur 33,5 tahun tersalib di atas kayu salib. Nah tadi kan pertanyaannya apa teladan atau apa manfaat yang dapat kita peroleh daripada kehidupan Tuhan Yesus ini. Jadi yang pertama kita melihat adalah menempuh pendidikan yang baik. Jadi adalah baik itu orang tua ya, baik orang tua harus mendorong anak-anaknya supaya seperti Tuhan Yesus menempuh pendidikan yang baik. Jadi jangan orang putus sekolah. Yang anak-anak, saya juga sangat mendorong supaya belajarlah yang baik-baik. Jangan puas hanya lulus S1, jangan puas. Jadi enggak cukup, tuntutan zaman sekarang S1 enggak cukup. Jadi harus baik-baik orang menempuh pendidikan. Karena orang ini kelak hidup kita itu akan ditentukan oleh pendidikan. Selain Tuhan. Jadi hari ini banyak orang kaya karena dia mewarisi. Tapi kita akan makin tahu nanti kehidupan ini kelak adalah karena pendidikan. Karena mereka pendidikan, jadi karena itu kita yang anak-anak, yang remaja kita dorong mereka supaya sekolah baik-baik. Yang orang tua juga kita dorong supaya dia adalah mendorong anaknya sekolah. Jangan mengharap yang penting sudah bekerja. Nggak demikian. Harus satu menempuh pendidikan yang baik-baik. Yang kedua, yang perlu kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus ini adalah kita perlu menjadi orang yang belajar bertanggung jawab dalam keluarga. Jadi seperti Tuhan Yesus, dia bertanggung jawab. Ya kan, dia bertanggung jawab artinya adalah ketika ayah jasmaninya sudah nggak ada, dia mengambil alih tanggung jawab dalam keluarga. Jadi kita yang sebagai anak, kita harus menjadi orang dimanapun kita berada, kita harus bertanggung jawab. Sebagai siswa, sebagai ada tugas diberikan pada kita harus bertanggung jawab. Sebagai orang tua, kita juga harus bertanggung jawab. Kita jangan lari dari tanggung jawab kita. Jangan kita nanti inginnya kalau berkat kita mau, kalau perkara-perkara yang bagus mau. Tetapi ketika itu rugi, ketika derita, ketika resiko, kita lari dari tanggung jawab. Kita harus belajar kayak Tuhan Yesus di sini adalah dia menjadi orang, tidak hanya dia belajar pendidikan yang baik, dia juga belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, dia adalah dari kisah Tuhan Yesus ini, kita juga perlu belajar bagaimana kita dikasihi oleh Allah dan manusia. Karena kita Lukas pasal 2 tadi mengatakan, Yesus ini semakin bertambah besarnya, bertambah perawakannya, semakin bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada orang adalah dia hanya mencari dikasih oleh Allah, tidak dikasih oleh manusia. Orang tuanya dia nggak pedulikan, keluarga dia nggak pedulikan, sehingga hanya pergi baca kitab, berdoa, pergi ke gereja, itu aja. Urusan di rumah tangga, di keluarga, mencuci pakaian, membantu orang tua tidak dihiraukan, sehingga orang tua kadang-kadang jadi gimana anak ini begini gitu kan. Jadi ada orang dia hanya mencari Allah saja, ya, dikasih oleh Allah. Jadi tidak dikasih oleh manusia. Ada juga orang adalah dia hanya dikasih oleh manusia. Dia tidak mau mencari perkenan Allah. Bagaimana asal manusia suka, manusia berkenan. Nah gitu kan, dia nggak peduli Allah. Sehingga kadang-kadang asal manusia suka, mau dia bohong, mau dia dusta, mau apa dia nggak masalah. Tetapi dari sini kita belajar, kita perlu menjadi orang yang dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi teladan dari Tuhan Yesus ini kita melihat sekali lagi adalah kita perlu memiliki pendidikan yang bagus. Ya, jadi kalau dulu orang didorong supaya zaman dulu kan lulus SMA udah cukup, belakangan S1, sekarang S1 udah cukup loh. Harus minimum S2. Kalau bisa tempuhlah pendidikan setinggi mungkin. Kalau kami dulu orang tua kami berkata itu, kalau orang tuanya pendidikan apa, anaknya harus jauh lebih tinggi. Nggak boleh sama. Kalau anaknya orang tuanya SMA, anaknya harus perguruan tinggi. Kalau orang tuanya S1, anaknya harus S2. Demikian. Harus terus menempuh pendidikan setinggi mungkin. Namun, dalam pada itu, kita harus belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab di keluarga kita. Kita sebagai anak, kita ada tanggung jawab kita sebagai anak. Bagaimana kita membantu keluarga, membantu orang tua. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bersihkan, perlu kita bantu. Mungkin piring perlu ada pakaian atau kamar rumah perlu dibersihin. Itu kita harus bertanggung jawab.
Namun selain itu juga yang terakhir kita perlu adalah belajar dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau kita demikian, hidup kita diperkenan oleh Allah. Puji Tuhan. Ya, jadi boleh kita ambil kesimpulan, apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kita menempuh pendidikan yang baik, Betul. membantu dan bertanggung jawab dengan keluarga, Amin. serta dikasih oleh Allah maupun oleh manusia, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan. Mungkin Saudara Altin boleh memimpin kita menutup di dalam doa. Oke, baik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tinggal di dalam roh kami. Terima kasih melalui pembahasan pada kesempatan ini memberikan dorongan bagi kami betapa indah dan mulia kehidupan yang Kau tempuh. Terima kasih atas teladan Tuhan supaya mendorong kami sekalian, supaya kami belajar bagaimana menempuh pendidikan sebaik dan setinggi mungkin. Bagaimana juga kami belajar memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan dimanapun kami berada. Dan kami juga Tuhan supaya kami mencari bagaimana kami dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan berkatilah, inilah kedambaan kami, supaya dengan demikian kami bisa menampilkan, mengekspresikan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati dan jagalah kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama-Mu yang manis dan yang menang, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal juga bisa mengetahui fakta ini dan juga bagaimana memiliki kehidupan yang dikasihi oleh Allah dan manusia, sehingga hidup kita bisa diperkenan di hadapan Allah. Terima kasih saudara Altin sudah berbagian, sudah bersedia untuk berdiskusi dengan kami hari ini. Dan juga saudara-saudari, kalau misalkan mungkin ada pertanyaan mengenai topik ini maupun topik lain seputar dengan firman Tuhan, saudara-saudari boleh tulis di kolom komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.